Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun kalian menonton. Semoga tetap semangat belajar dan selalu dalam keadaan sehat. Sesuai materi selanjutnya, kita akan membahas lari estafet atau lari sambung. Perlu kita pahami dalam lari estafet ada beberapa teknik yang harus kita ketahui dan pahami, yaitu teknik perpindahan tongkat estafet, posisi penempatan pelari, peraturan, dan lain sebagainya. Langsung saja kita ke materinya. Sejarah lari estafet pertama kali dilakukan suku Aztec, sekarang yang bernama negara Meksiko, dilakukan dengan tujuan meneruskan berita dari satu tempat ke tempat yang lain. Bangsa Yunani melakukan pemujaan terhadap leluhurnya untuk meneruskan api keramat ke tempat-tempat jajahan baru. Dari sinilah tradisi estafet api atau obor olimpiade berasal. Kemudian untuk lomba lari estafet modern pertama kali dilakukan di Olimpiade di Stockholm, Swedia tahun 1912. Kemudian untuk lari estafet merupakan cabang olahraga lari beregu dan tiap pelari di regu tersebut harus menempuh jarak tertentu sebelum memberikan tongkat estafet ke teman satu tim di depannya. Proses ini akan diulang beberapa kali hingga pelari terakhir di dalam tim tersebut mencapai garis finish. Nomor lari estafet yaitu 4 x 100 meter dan 4 x 400 meter. Kita lanjut ke teknik perpindahan tongkat lari estafet. Teknik perpindahan tongkat ada dua, yaitu satu dengan cara tidak melihat, yang kedua dengan cara melihat atau visual. Jadi untuk perpindahan tongkat non visual ini kita bisa menggunakannya pada nomor lari 4 x 100 meter. Sedangkan visual dengan cara melihat di nomor 4 x 400 meter. Untuk teknik pemberian dan penerimaan tongkat ada dua, yaitu dari bawah dan dari atas. Ini contoh pemberian tongkat dari atas dan penerima secara tidak melihat atau non visual. Posisi pelari perlu ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Pelari 1 mempunyai kemampuan start yang baik, pelari 2 mempunyai kemampuan daya tahan tubuh yang baik, dan pelari lintasan lurus yang baik. Pelari 3 mampu berlari cepat di tikungan dan harus punya kemampuan yang sama dengan pelari 1 dan 2. Kemudian untuk pelari 4 adalah pelari yang tercepat. Ini merupakan pelari kunci untuk meraih sebuah kemenangan. Posisi pelari 1 mulai start dari sini ya, sudah saya kasih angka. Kemudian posisi pelari 2 dari sini. Posisi pelari 3 di sini. Posisi pelari keempat ada di sini. Kemudian untuk garis finish ada di sini. Jadi masing-masing pelari akan menempuh jarak yang sama. Dari posisi 1 sampai 2 100 meter. Dari sini sampai sini 100 meter juga, begitu seterusnya sampai garis finish. Kita lanjut ke peraturan lari estafet. Di sini ada peraturan zona, di mana pergantian tongkat harus dilakukan di zona pergantian yang sudah disediakan. Panjang zona pergantian tongkat 20 meter dengan lebar 1,2 meter. Jika yang sedang berlangsung adalah nomor lari estafet 4 x 100 meter, maka ada tambahan prazona 10 meter. Prazona adalah suatu daerah bagi pelari untuk menambah kecepatan sambil menunggu pelari di belakang memberikan tongkat. Untuk zona pergantian tongkat estafet, di sini ada garis kuning ini ya. Nah, ini zonanya sampai sini.
Ini jaraknya 20 meter, kemudian lebar lintasan 1,2 meter. Untuk prazonanya, sebelum memasuki zona, para atlet sudah bersiap start dari prazona sebelum memberikan tongkatnya. Jadi selama pertandingan, setiap pelari tidak boleh keluar jalur lintasan masing-masing meskipun sudah selesai memberikan tongkat ke pelari berikutnya. Pelari diperbolehkan untuk mengambil tongkat estafet yang terjatuh saat proses pergantian. Peraturan ini hanya berlaku untuk jarak 4 x 400 meter. Untuk diskualifikasi apabila atlet melakukan kesalahan start lebih dari 1 kali, kemudian tongkat estafet hilang, pergantian tongkat tidak pada zonanya, dan menghalang-halangi lawan saat sedang berlari. Untuk perlengkapannya, tentu saja ada tongkat estafet, kemudian baju lari, lintasan atau trek. Di sini sepatu khusus untuk berlomba di lintasan atau trek, yaitu running spike. Cirinya ada paku besi atau aluminium yang tertancap pada bagian bawahnya, berfungsi untuk memberikan traksi dan kecepatan saat berlari di lintasan. Jadi kesimpulannya dari cabang lari estafet adalah olahraga yang tidak hanya memerlukan kecepatan, tapi juga ketepatan saat proses pergantian tongkat. Selain melatih fisik, lari estafet juga mampu melatih kerjasama antar anggota tim. Untuk kata bijak kali ini, mari kita baca bersama-sama. Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Usaha sering lebih penting daripada hasilnya. Jadi anak-anak, mari kita berproses. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap jaga iman dan imun supaya tetap dalam lindungannya dan terhindar dari pandemi ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.